Bab 481. Tenggorokan Helena bergerak saat dia menelan ludah. Dia berasal dari desa miskin dan tentu saja menginginkan uang juga. 15 juta tidak dapat disangkal banyak. Pada saat itu, dia terjebak di antara godaan uang dan mempertahankan prinsipnya. Tuan Waller, terima kasih atas tawaran baiknya, tapi saya harus menolaknya. Helena menolak kontrak itu. Aku juga tidak akan menandatanganinya. Dua teman Helena lainnya mengikuti. Kami akan menandatanganinya. 3 aktor pendukung lainnya tidak bisa menahan godaan dan setuju untuk menerima kontrak. Sebelum Helena dan dua lainnya pergi, Horace secara terbuka mengancam, Nona Helena, terlepas dari seberapa populer Anda sekarang, Anda baru saja membatasi pilihan Anda sendiri dengan menolak tawaran Triple Group. Haha. Setelah Helena dan yang lainnya pergi, Horace menepuk bahu Maurice dan tersenyum. Saya pikir Zoe memiliki sesuatu yang menentang Anda dan ingin menghancurkan karir Anda. Kemudian, Maurice memberitahu Horace tentang insiden dengan Levi. Haha, jadi kamu menyinggung suaminya. Lelucon yang luar biasa. Lagi pula, suaminya bukan dermawan. Yang dia lakukan hanyalah menggunakanmu sebagai tenaga kerja murah dengan hanya menawarkanmu 500.000. Tahukah kamu berapa banyak kedua film yang dibuat sejauh ini? 6 miliar. Horace tertawa terbahak-bahak. Maurice membanting tinjunya ke dinding berulang kali dan mendesis, sialan, Zoe. Aku menghasilkan 6 miliar untukmu, dan yang aku dapatkan hanyalah 500.000. Jadi, kenapa kamu tidak bergabung denganku? Aku jamin kami akan menjadikanmu superstar. Aku yakin kamu tahu betapa kuatnya Triple Group. Horace menawarkan. Maurice tersenyum sebagai tanggapan. Merwaller, sentimen saya persis. Saya tidak bisa lagi tinggal dengan Oriental. Baiklah, tetapi kamu harus tinggal bersama mereka untuk saat ini. Ketika saatnya tiba, aku akan mengontrakmu. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa sutradara dan penulis skenario mereka juga sangat cakap. Aku punya pekerjaan untukmu. Dapatkan mereka untuk bergabung dengan kami, dan saya akan membayar Anda 1 juta untuk setiap orang yang Anda yakinkan. Horace tersenyum jahat. Dia berencana untuk merekrut anggota inti grup Bintang Oriental. Ketika dia mendengar bahwa dia akan diberi kompensasi atas usahanya, Maurice langsung setuju. Bahkan, dia menawarkan diri, jika Anda tertarik pada Zoe, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuatnya tidur dengan Anda. Memikirkan Zoe, Horace menjilat bibirnya. Itu akan luar biasa. Maurice juga berfantasi tentang Zoe. Dia tersenyum licik. Pada saat itu, jangan lupa untuk membaginya denganku. Dia seseorang yang tak tertahankan. Hanya saja aku tidak berani mengekspresikan diriku padanya di perusahaan. Jika dia bukan bos, aku pasti sudah membawanya. Sementara itu, Horace berdiri sambil tersenyum. Maurice, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Selamat menikmati. Setelah Horace meninggalkan ruangan, mata Maurice berbinar ketika 2 gadis cantik masuk. Mereka lebih cantik dari pacarku. Aku tidak akan membiarkan udik jelek itu mengikatku seumur hidupku. Dengan pemikiran itu, Maurice menarik kedua wanita itu ke pelukannya dan melangkah ke bak mandi bersama mereka. Sedikit yang dia tahu bahwa ruangan itu dipenuhi dengan kamera lubang jarum, dan semua tindakannya ditangkap dari setiap sudut yang bisa dibayangkan. Kamera tidak melewatkan satu detail pun. Keesokan harinya, Maurice datang ke kantor tampak kelelahan. Maurice, cepat datang. Union Square ada acara yang membutuhkan kehadiranmu. Seorang anggota staf memberitahunya. Berapa yang mereka bayar? Tanya Maurice. Biaya penampilan adalah 500.000. Ini yang tertinggi yang kami terima baru-baru ini. Staf menjawab. 500.000. Itu kacang. Aku tidak akan pergi. Bab 482. Semua orang yang hadir terkejut mendengar ucapan Maurice. Di mata mereka, Maurice adalah seseorang yang sangat ambisius sampai-sampai dia mau menerima pekerjaan dengan bayaran 50 hingga 100.000. Jadi mengapa dia menolak pekerjaan senilai 500.000? Maurice, biaya penampilan adalah 500.000. Apakah kamu salah dengar sebagai 50.000? Staf mengklarifikasi dengannya. Aku tidak salah. Apakah 500.000 banyak? Apakah mereka pikir aku seputus asa itu? Mengangkat suaranya, Maurice menyebabkan staf gemetar ketakutan. Apakah kamu tahu bahwa 2 film yang aku perankan menghasilkan 7 miliar? Itu berarti aku bernilai setidaknya puluhan juta. Jadi, apakah mereka meremehkanku hanya dengan menawarkan 500.000? Dengan 15 juta di tangan,
500.000 adalah kacang bagi Maurice sekarang. Maurice, apakah kamu gila? Staf tidak bisa membantu tetapi membalas. Tentu saja, film menghasilkan banyak uang bagi perusahaan. Tetapi jangan lupa bahwa Anda hanyalah pendatang baru. Perusahaan tidak hanya memberi Anda kesempatan, tetapi juga memberi Anda 500.000. Selain itu, mereka menghabiskan banyak sumber daya mempromosikanmu. Bukankah itu cukup adil? Selain itu, kamulah yang menandatangani kontrak dengan sukarela. Anggota staf lainnya menambahkan. Maurice mencemooh, faktanya adalah saya membuat mereka 7 miliar, tetapi mereka hanya memberi saya 500.000. Mengapa kita tidak mengumumkannya kepada publik dan membiarkan rekan-rekan kita memutuskan apakah mereka mengambil keuntungan dari pendatang baru? Maurice, apa yang kamu lakukan? Ikutlah denganku sekarang. Helena menarik Maurice ke suatu tempat pribadi. Maurice, sebagai teman sekelas lamamu, aku akan menyarankanmu untuk berhenti menempuh rute ini. Dalam hidup, kita harus memiliki hati nurani ketika membuat pilihan, atau kita akan berakhir dengan reputasi buruk. Helena memperingatkannya. Sementara itu, Maurice mengeluarkan satu set kunci mobil dan mengayunkannya di jari-jarinya. Jelas kunci itu untuk Ferrari. Saya tidak berpikir itu masalah besar. Saya mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah besar sekarang. Bukankah itu luar biasa? Mengapa saya harus tinggal di sini dan menderita? Helena, saran saya kepada Anda adalah untuk menandatangani kontrak dengan Merwoller. Saya ingat bahwa orang tua Anda sakit parah dan perlu segera dioperasi. Juga, saudara-saudara Anda masih harus bersekolah, dan Anda khawatir Anda tidak mampu membiayai mereka, biaya sekolah. Tidakkah kamu ingin mereka menjalani kehidupan yang nyaman? Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengatakan ya. Orang tuamu bisa menjalani kehidupan yang bebas dari rasa sakit, dan mereka akan bahagia. Bukankah itu yang kamu inginkan? Helena tercengang mendengar kata-kata Maurice. Helena, dengarkan aku. Tanda tangani kontrak dengan Triple Group. Dengan pembelian satu kali senilai puluhan juta, kekayaan keluargamu akan berubah selamanya. Maurice terus menggodanya. Setelah berjuang dalam dirinya sendiri, Helena bersikeras. Tidak, saya akan tetap bersama Mes Lopez. Saya tidak keberatan menghasilkan lebih sedikit uang selama saya bisa tidur di malam hari. Melihat Helena pergi, Maurice memarahinya, kau bodoh. Gadis bodoh. Beberapa hari berikutnya, Maurice bertindak tanpa hukuman di dalam perusahaan. Dia akan memarahi staf dan pendatang baru lainnya tanpa alasan. Namun, karena popularitas film, semua orang tidak punya pilihan selain bertahan. Sementara itu, Zoe mulai memperhatikan bahwa Maurice mengenakan pakaian yang harganya ratusan ribu dan memakai jam tangan yang harganya lebih dari 1 juta. Selain itu, dia mengendarai mobil mewah. Jelas ada sesuatu yang tidak beres. Tidak hanya itu, beberapa bintang baru lainnya juga terlihat kurang termotivasi dalam pekerjaan mereka. Mereka menolak sebagian besar proyek yang ditawarkan dan hanya bersantai di sekitar kantor sambil mengudara. Karena mereka sebagian besar tidak melanggar aturan apapun, Zoe tidak memiliki dasar untuk campur tangan. Akhirnya, Triple Group berhasil menyelenggarakan gala amal mereka di South City, dan itu sukses besar. Baik media dan publik datang memuji bagaimana Triple Group adalah organisasi yang bertanggung jawab secara sosial. Setelah itu, Triple Group berencana mengadakan gala amal di Northampton. Bab 483. Ketika Triple Group terus berkembang, South City tidak lagi cukup untuk memuaskannya. Mereka ingin menembus kota dengan ekonomi terbesar di kawasan itu, yaitu Northampton. Segera, daftar tamu untuk gala amal diumumkan. Mes Lopez, lihat daftar tamu dengan cepat. Gary dan stafnya membawa daftar itu dengan tergesa-gesa. Maurice, Wilford, Trisha. Zoe membacakan nama mereka dengan sungguh-sungguh. Ada 10 total, dan mereka semua adalah bintang baru yang dipromosikan oleh grup bintang Oriental. Mereka diam-diam menandatangani kontrak juru bicara dengan Triple Group tanpa sepengetahuan perusahaan. Zoe sangat marah. Bukankah aku mengatakan bahwa kita akan menolak untuk bekerja dengan Triple Group? Mengapa beberapa dari mereka masih menandatangani kontrak? Pergi dan dapatkan semuanya di sini. Sementara itu, Gary menjawab, Mes Lopez, harap tenang. Kontrak kami dengan mereka tidak mengandung klausul apapun yang melarang mereka bekerja lepas. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan tidak ilegal dan juga tidak melanggar ketentuan kontrak. Jika ada konflik dengan mereka,
itu tidak akan menguntungkan kita sama sekali. Mengingat betapa diterimanya kedua film saat ini, itu akan merusak reputasi dan keuangan kita jika kita menyinggung aktor utama. Apakah Anda menyarankan agar kita menanggungnya? Zoe marah. Untuk saat ini, itu satu-satunya pilihan kami. Kami harus berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang itu, tutup Gary enggan. Dia tidak menyangka telah mempromosikan rasa tidak tahu berterima kasih seperti itu. Maurice bahkan lebih sulit dihadapi daripada Niall. Mes Lopez, Maurice ingin bertemu denganmu. Pada saat itu, Maurice tiba dan melemparkan satu set akun ke atas meja. Zoe, filmnya telah meraup 10 miliar sekarang. Zoe mengambil akun dan melihatnya. Bukankah ini akun masing-masing untuk kedua film? Akun-akun itu seharusnya dirahasiakan. Selain perusahaan dan situs web penyiaran besar, tidak ada yang memiliki akses ke sana. Dari mana kamu mendapatkan akun-akun itu? Tanya Zoe. Sementara itu, Maurice duduk dan mencibir, tidak masalah dari mana saya mendapatkannya. Saya hanya ingin tahu, berapa banyak yang akan Anda bayarkan kepada saya sekarang setelah Anda menghasilkan 10 miliar. Maurice, berhenti bersikap kasar. Anda sedang berbicara dengan Mes Lopez. Gary menegurnya. Maurice mengejek, jadi bagaimana jika dia masih manusia. Apa yang salah dengan pertanyaanku? Zoe tersenyum sebagai tanggapan. 500.000. Bayaranmu untuk kedua film itu hanya 500.000. Sudah diputuskan sejak awal bahwa gaji semua aktor digabungkan tidak akan melebihi 10 juta. Perusahaan masih perlu mengeluarkan biaya untuk efek khusus dan membayar penulis naskah. Semua orang tahu itu. Maurice mengangguk. Saya mengerti itu. Tapi jelas bahwa film-film itu menghasilkan keuntungan 10 miliar. Apakah Anda serius hanya membayar saya 500.000? Bibir Zoe melebar menjadi senyum lebar. Itu benar. Itu karena kontrak menyatakan bahwa bayaranmu adalah 500.000. Apakah film itu sukses atau gagal, itu tidak ada hubungannya denganmu. Hahaha, bukankah kamu selalu menekankan bahwa Oriental adalah perusahaan yang berpusat pada orang? Pada akhirnya, kamu masih memilih keuntungan daripada etika. Bagaimana kamu bisa hanya membayar pemeran utama pria 500.000 ketika filmnya menghasilkan 10 miliar? Bukankah itu tidak adil? Maurice menantang. Zoe tetap tanpa ekspresi. Saya berbicara berdasarkan prinsip saya dan akan mengikuti kontrak hingga suratnya. Tidak lebih, tidak kurang. Baiklah, haruskah saya mengekspos masalah ini dan membiarkan publik memutuskan siapa yang benar? Maurice pintar menggunakan popularitas film untuk memeras perusahaan. Tidak, jangan. Maurice, harap tenang. Semuanya terbuka untuk didiskusikan, sela Gary. Jika masalah ini terungkap, itu akan sangat merusak reputasi dan posisi keuangan perusahaan, terlepas dari siapa yang salah. Maurice, sebutkan hargamu. Gary menuntut. 3 miliar. Bab 484. Ketika Maurice menyatakan harganya, semua orang yang hadir menahan napas. 3 miliar? Apakah dia gila? Maurice tertawa. Apa itu? Apakah Anda pikir saya serakah? Kedua film tersebut diharapkan menghasilkan 18 miliar pada akhirnya. Bahkan setelah Anda membayar saya 3 miliar, Anda masih memiliki keuntungan 15 miliar yang tersisa. Lebih penting lagi, jika kata mendapat keluar, kerusakan reputasi akan menghancurkan. Mempertimbangkan itu, 3 miliar tidak terlalu banyak untuk diminta. Maurice menjelaskan dengan percaya diri. Gary dan yang lainnya saling bertukar pandang saat mereka mempertimbangkan pilihan mereka. Jika Maurice meledakkan masalah ini, kontroversi akan dengan mudah merugikan perusahaan lebih dari 3 miliar. Lebih penting lagi, hilangnya kredibilitas tidak dapat diperbaiki. Maurice, mari kita bahas lebih lanjut. Bisakah kamu menurunkan tuntutanmu? Sebagai imbalannya, kami akan membayarmu lebih untuk filmmu selanjutnya, tanya Gary, mencoba bernegosiasi. Tidak, ini 3 miliar. Ambil atau tinggalkan. Karena Maurice telah merencanakan untuk menandatangani kontrak dengan Triple Group, dia tidak peduli dengan film berikutnya. Gary dan yang lainnya kehabisan ide. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah melihat ke Zoe untuk keputusannya. Mes Lopez, bagaimana menurutmu? Sekarang, Maurice tidak lagi menghormati Zoe. Melihatnya, Zoe mencibir, tidak mungkin. Kami tidak akan memberimu apapun, jadi berhentilah bermimpi. Gary dan yang lainnya tercengang karena mereka mengharapkan Zoe untuk melanjutkan negosiasi. Sebaliknya, dia langsung menolak Maurice.
Maurice juga lengah karena Zoe bahkan tidak mau berunding. Baiklah, bos yang tidak etis. Maurice mencibir saat dia pergi. Mes Lopez, apakah Anda yakin tidak apa-apa? Dampaknya akan sangat besar jika meledak. Gary merasa ragu. Zoe menjawab dengan tegas. Jika kita berkompromi, itu akan membuka pintu air bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pada malam hari di Northampton's Grand Manor, Triple Group mengadakan gala amal mereka di sana. Itu adalah acara besar-besaran. Setiap orang yang merupakan seseorang di Northampton diundang. Bahkan Grover menghadiri acara tersebut. Banyak dari mereka adalah orang kaya dan terkenal di Northampton yang datang dari semua industri. Aktor dan aktris pasti termasuk. Sementara itu, media menyiarkan langsung kedatangan Maurice karena dia adalah aktor paling populer saat itu. Perhatian semua orang terfokus padanya karena pemirsa yang menonton melebihi 10 juta. Gala dipandu oleh Horace. Triple Group telah memutuskan untuk memberikan sumbangan satu kali sebesar 10 miliar kepada organisasi amal dan kesejahteraan masyarakat Northampton. Itu akan digunakan untuk membangun panti jompo, panti asuhan, sekolah, Del. Horace mengumumkan di penghujung malam. Pada saat yang sama, dia menyerahkan cek senilai 10 miliar kepada Presiden Asosiasi Amal Hampton Utara, Sanford Collins. Semua media fokus memberitakan dan menampilkan momen tertentu. The Triple Group adalah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Mereka tidak hanya menyumbangkan 10 miliar ke South City, tetapi mereka juga menyumbangkan 10 miliar ke Northampton. Itu benar, meskipun mereka adalah perusahaan daksian, mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Erudia. Mulai sekarang, saya hanya akan membeli produk elektronik Triple Group. Ketika siaran gala amal selesai, internet bersorak. Persepsi terhadap Triple Group meningkat secara signifikan segera setelah itu. Hanya dalam 10 menit, penjualan online produk Triple Group di Erudia meningkat beberapa miliar. Sebagian besar produk elektroniknya habis terjual. Sementara itu, Levi sedang menonton siaran dan sangat marah. Dana perwalian yang dengan susah payah dia bangun tidak hanya diambil alih oleh Triple Group tetapi digunakan untuk memajukan kepentingan komersial mereka. Pada saat itu, Azure Dragon memberitahunya bahwa South City mengirimkan permintaan maaf mereka. Mereka tidak mengharapkan Triple Group untuk memperluas cakar mereka di Northampton. Jangan salahkan aku setelah datang ke sini untuk mengejekku. Kilatan dingin melintas di mata Levi. Bab 485. Dengan tinjunya yang terkepal erat, Zoe juga gemetar karena marah. Ini benar-benar masyarakat kapitalis. Kekuasaan dan pengaruh tidak hanya dapat menutupi kebenaran tetapi juga menutupi dosa menjadi kebajikan. Sementara itu, gala amal masih disiarkan. Triple Group telah menjajarkan 10 anak malang di depan kamera. Horace menyatakan, The Triple Group akan merawat 10 anak ini sampai mereka lulus dari universitas. Itu keren. Banyak penonton yang bertepuk tangan dan bersorak. Tepuk tangan gemuruh bergemuruh di seluruh saat suasana di sana sangat gembira. Triple Group telah meraih kemenangan yang menentukan baik dalam reputasi maupun keuntungan finansial. Mereka sekarang dikenal sebagai organisasi yang bertanggung jawab secara sosial. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, segmen kita berikutnya mungkin tidak selaras dengan tema malam ini. Tapi saya merasa ini adalah kesempatan untuk membantu seseorang memperbaiki ketidakadilan. Horace mengubah topik malam itu. Oh, apakah seseorang ingin mengekspos ketidakadilan yang dilakukan? Semua orang penasaran ingin tahu tentang apa itu. Pada saat itu, Maurice, Wilford, Trisha, dan yang lainnya berdiri di atas panggung. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda aktor pria paling populer saat ini, Maurice. Diikuti oleh aktor dan aktris pendukung, masing-masing Wilford dan Trisha, papar Horace. Mengingat betapa populernya film mereka, semua orang mengenali siapa mereka. Apa yang terjadi? Apakah Maurice dan yang lainnya diperlakukan tidak adil? Semua orang bingung. Horace kemudian memberikan mikrofon kepada Maurice. Melihat kerumunan di mata, Maurice menjelaskan, semua orang tahu bahwa saya adalah pemeran utama pria dalam 2 film blockbuster baru-baru ini. Sampai sekarang, grup bintang Oriental telah menghasilkan lebih dari 20 miliar keuntungan. Namun, apakah Anda tahu berapa saya dibayar untuk film? Silakan tebak. 50 juta. Tidak, itu terlalu berlebihan. Coba tebak, teriak Maurice. 10 juta. Tidak boleh kurang dari 5 juta, kan? Bahkan jika mereka membayar 5 miliar,
Itu masih masuk akal. Seseorang bertanya. Baik, biarkan saya memberitahu Anda jawabannya. Saya, sendirian, dibayar dengan jumlah 500.000. Ketika Maurice mengungkap jawabannya, langsung terjadi kegemparan. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa, mereka hanya membayar 500.000 dolar setelah menghasilkan 20 miliar? Apakah itu mungkin? Ini benar-benar tidak masuk akal. Oriental Star Group praktis menyalahgunakan hak-hak karyawan mereka. 500.000, apakah mereka bercanda? Grup bintang Oriental adalah tumor ganas yang harus dikeluarkan dari industri. Bagaimana mereka bisa merendahkan aktor mereka seperti itu? Semua orang yang hadir marah dengan ketidakadilan yang baru saja mereka dengar. Sementara itu, Maurice puas dengan dampak yang ia buat. Ini bukan sesuatu yang saya buat sendiri. Saya punya bukti karena saya bahkan menyimpan tanda terimanya. Mengubah topik pembicaraan, Maurice bertanya lagi, apakah kamu ingin tahu berapa banyak yang dibayar teman saya? Mengambil alih mic, Trisha melaporkan gajinya, saya dibayar 300.000. Kemudian giliran Wilford, saya juga dibayar 300.000. Saya dibayar lebih sedikit, 200.000. Aku juga hanya menerima 200.000. Aku yang terendah di 150.000. Ketika para pemeran pendukung mengekspos gaji mereka, teriakan dari penonton memekakkan telinga. Banyak dari mereka yang mengutuk dan memaki Oriental. Ini lelucon. Sebuah film yang mengumpulkan keuntungan 20 miliar hanya membayar kurang dari 3 juta gaji untuk para pemain mereka. Manajemen Oriental adalah pengisap darah. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana kita bisa memiliki perusahaan yang tidak etis di Northampton? Mereka harus masuk daftar hitam. Begitu saja, opini publik berbalik melawan Oriental. Bukan hanya mereka yang hadir yang marah, tetapi bahkan mereka yang online pun mencaci maki Oriental. Ada seruan untuk memboikot Oriental. Bahkan, beberapa bahkan mendesak balas dendam. Bagaimana mereka bisa memutarbalikkan fakta tanpa malu-malu? Pada saat itu, Zoe sangat marah sehingga dia hampir menghancurkan TV. Bersambung.